Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat waktu untuk selalu menuntut ilmu dalam bulan suci Ramadan di program Harmoni Indonesia spesial Ramadan dari Garuda TV. Salawat dan salam tidak lupa kami sampaikan kepada Rasulullah SAW yang juga atas syafaatnya sampai hari ini bisa kita nikmati bersama lewat ilmunya, sunnah-sunnahnya dan juga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Senang sekali saya Jody Salahuddin Akbar yang akan menjadi host dalam program Harmoni Indonesia spesial Ramadan dari Garuda TV. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan mengangkat tema yang sangat relevan, yaitu tentang Idul Fitri modal Indonesia emas. Nah, ibu-ibu bagaimana, sudah siap menyambut lebaran? Benar sudah siap? Sudah cair THR-nya? Belum. Baik, luar biasa. Insya Allah setelah berpuasa sebulan lamanya kita akan menyambut hari yang fitri. Sebuah ajakan agar nilai kesucian, kejujuran dan persaudaraan setelah Ramadan menjadi kekuatan untuk membangun bangsa yang unggul dan berkarakter, ya, sesuai semboyan Indonesia Emas 2045, luar biasa ya. Dan telah hadir juga bersama kita para guru-guru kita yang luar biasa sekali ilmunya yang dapat di-share nanti setelah ini, yakni kita panggil satu persatu Ustadz Dr. Ahmad Ridwan LCMM. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah. Seger banget Masya Allah. Allahu Akbar. Dan juga guru kita yang sudah sering bisa dilihat di sosial medianya yang paling aktif juga dari Al-Fahmu Institute, yakni Dr. Fahmi Salim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat selalu Ustadz. Waduh. Kenapa pakai baju warna hijau Ustadz kira-kira? Aduh, baju hijau ini istimewa. Istimewa ya. Warna kesukaan Nabi yang pertama, yang kedua warna dasar logo lembaga saya. Allahu Akbar. Ini Tosca ya Ustaz, kurang lebih ya, kurang lebih hijau Tosca, luar biasa sekali. Semoga kajian ini yang nanti akan disampaikan dapat memberikan pencerahan dan juga menggerakkan hati kita untuk selalu berbuat baik, menyambut hari yang fitri dan di bulan suci Ramadan. Sebelumnya saya juga akan menyapa para jamaah yang telah hadir saat ini di Masjid At-Taqwa, Mako Kormar Kesatriaan Jenderal KKO Ali Sadikin, Jakarta Pusat. Di markas marinir, yakni para ibu-ibu Kops Wanita Angkatan Laut atau KOWAL. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Masih semangat puasanya? Masih. Allahu Akbar. Selanjutnya dari ibu-ibu ASN Kormar. Assalamualaikum ibu-ibu. Masya Allah. Masih semangat? Luar biasa. Selanjutnya kita sapa lagi dari ASN Lanmar. Assalamualaikum ibu-ibu. Nah yang ini agak lemes sedikit nih kayaknya nih. Kayaknya THR-nya belum belum cair. Cair setelah ini, amin insya Allah. Selanjutnya dari ASN Pasmar. Assalamualaikum ibu-ibu. Waduh. Ini kok bukan makin naik malah makin turun. Belum cair. Mungkin nanti habis makan es doger, pas buka puasa es buah. Insya Allah di bulan pas buka puasa ibu-ibu ya lebih semangat lagi. Dan yang paling terakhir dari ASN RSMC. Assalamualaikum ibu-ibu. Insya Allah sehat selalu ibu-ibu ya. Allahu Akbar. Baik, selanjutnya setelah kita menyapa, saatnya kita mendengarkan ilmu dari guru kita Al-Ustadz Ahmad Ridwan Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kue talam dibelah 3. Yang jawab salam saya doain masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah penghuni surga semua, amin. Ada yang mau duluan? Oh enggak ada, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Yang kami hormati dan kita cintai karena Allah, guru kita Dr. Fahmi Salim Hafizahullah,
yang telah bersama kita hari ini. Masya Allah Tabarakar Rahman. Puasa ternyata bagi seorang yang beriman kepada Allah adalah ritual yang sangat berharga baginya. Kenapa? Karena seorang saat beribadah paling lama durasinya adalah puasa. Salat berapa menit? Belum pakai kilat khusus kan 5 menit? Iya. Tapi puasa 12 jam sampai 14 jam. Masya Allah. Iya kan? Bayar zakat berapa lama ibu? Selesai, ya kan? Puasa dari fajar sampai maghrib. Ini menjadi bekal buat kita. Bekal apa? Bekal spiritual pastinya. Karena spirit itu adalah semangat. Orang-orang yang semangat dalam taat biasanya punya semangat juga dalam harap. Tadi Bang Jody bilang, udah turun, udah cair, belum, kompak. Semangat, yang penting semangat dulu. Nah, orang yang semangat dia punya sesuatu yang disebut dengan sifat karakter tafaul. Apa itu? Dia punya optimisme. Ya. Bagaimana kita berbicara tentang optimisme? Rasulullah SAW yu'jibuhu al-fa'al. Rasulullah itu senang sekali dan bahkan merasa takjub dengan semangat ini, fa'al ini. Tujuannya apa? Orang kalau semangat menular enggak? Sebelah ngantuk, kira-kira kita ikutan enggak? Ya ngantuk, masa saya seger? Ya kan? Apalagi kalau ngajinya nguping, jiping. Enggak nyatet, ngingerin aja. Udah jiping jider, ngajinya nyender. Habis itu biasanya jidur, ngajinya. Nah, bekal spiritual yang kita dapat selama Ramadan ini bisa untuk kita gunakan sebagai bekal menyongsong Indonesia emas. Betapa tidak? Bukankah dulu para pejuang kita yang kita kenal, bukan hanya kita bicara tentang skala keindonesiaan atau Nusantara, para pejuang kita yaitu pada perang Badar Rasulullah SAW menjalankan dan melakoni perangnya pada saat puasa. Puasa perang coba. Ibu gimana kira-kira? Ya jangan sampai sih. Karena apa? Betapa beratnya medan, betapa beratnya kondisi, betapa payahnya keadaan. Kalau harus berhadapan dengan kekuatan yang besar. 1000 lawan 313, bayangin. Secara hitungan matematis, 1000 sama 300 banyakan mana? Pinter anak-anak. Ya. Ini kan anak-anak orang tuanya kan. Ya. Pasti semua kita tahu. Dan bekal ini ternyata apa? Tidak menjadi sebuah syarat bahwa 1000 belum tentu menang. Karena apa? Spirit fightingnya para sahabat yang digembleng oleh Rasulullah SAW ternyata apa? Mampu menjadikan mereka the winning generation, generasi pemenang. Nah, bangsa kita tidak lupa sejarah bangsa ini bahwa tokoh-tokoh pejuang dulu juga dengan spirit yang kuat itulah yang pastinya membuat para penjajah angkat kaki dari negeri kecintaan kita ini. Nah, oleh karenanya apa? Untuk menyongsong sebuah kondisi yang kita akan dan kita nantikan, kita harapkan Indonesia emas, dan ibu tahu emas itu kan berkilau berarti, maka kita harus menjadi orang-orang yang siap untuk itu. Kenapa? Dulu Rasulullah SAW, yabni sajid qabla al-masjid, membangun orang siap sujud sebelum membangun tempat sujud. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Ramadan ini menjadi bekal untuk kita menyongsong Indonesia emas. Orang yang punya integrasi, ya, orang yang punya apa? Bukan cuma integral, dia jiwa spiritualnya terbentuk. Orang-orang yang taat, orang-orang yang punya semangat optimisme tinggi, orang-orang yang siap diatur, dan orang-orang yang tepat dengan semua keadaan. Oleh karenanya, mudah-mudahan bekal ini menjadi modal buat kita menyongsong era itu. Pemirsa,
Tetaplah bersama Harmoni Indonesia. Insya Allah kami akan kembali sesaat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Apa kurang tinggi? Kalau maklum kurang tinggi karena masih puasa. Jadi mulutnya kering, kagak ada basahnya. Maka itu mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berpuasa, tadi sudah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Ahmad Ridwan. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, amin. Berikan kesehatannya, amin. Berikan semua apa yang dihajatkan, insya. Juga semua hadirin hadirat yang hadir di majelis ini di Masjid At-Taqwa, Mako Markas Komando, betul? Korps Marinir. Coba saya mau dengar semangatnya dulu. Marinir. Apa itu artinya itu? Kagak ada artinya. Pokoknya semangat aja udah. Tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Ridwan mengenai spirit Ramadan, saya ingin melanjutkannya tentang spirit Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya kembali kepada fitrah. Ini makna yang pertama. Yang kedua, Idul Fitri itu artinya kembali kita berbuka. Sebelumnya, selama 29, 30 hari sebelumnya kita bulan Ramadan, pagi-pagi kita enggak makan, enggak minum, betul? Tapi pas di hari raya Idul Fitri kita kembali normal. Nanti jangan terlalu semangat puasa tiba-tiba satu Syawal, Idul Fitrinya ya masih sahur. Wah, pagi-paginya ditanya, "Lu udah buka apa belum?" "Lah buka apaan?" "Buka puasa." "Belum." Lah ini udah satu Idul Fitri, haram puasa. Jadi ada beberapa hari yang diharamkan oleh Allah untuk berpuasa. Satu, hari raya Idul Fitri haram berpuasa. Kenapa? Karena hari Idul Fitri itu sebagaimana hari Idul Adha juga haram berpuasa, itu adalah ayyamu aklin wa syurbin. Harinya memang untuk makan dan minum. Ya. Kemudian yang kedua adalah hari tasyrik. Tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. 3 hari setelah hari Idul Fitri itu disebut sebagai hari tasyrik, kita haram berpuasa. Kenapa? Orang motong embe, orang pada nyate, kita malah puasa. Itu namanya tidak syukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Fitri ini adalah momentum refleksi bagi kita untuk apa? Pembuktian dari ibadah Ramadan kita. Kembali kepada kesucian. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah menempa jiwa kita agar apa? Agar kembali kepada fitrahnya. Agar sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun. So apa? Manusia sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia diciptakan oleh Allah, dia sudah diperkenalkan oleh Allah siapa Tuhannya yang berhak dan wajib untuk disembah, maka dia harus berkomitmen kepada perjanjian itu. Di sini ada yang hafal surat Yasin enggak? Halo. Assalamualaikum. Hafal Pak Ustadz? Yasin. Wah. Ada ayat 60, alam ahad ilaikum ya bani, apa terusnya? Allah ta'budus innahu lakum aduun. Itulah janji kita yang pertama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Janji pertama kepada Allah adalah sumpah setia untuk menyembah Allah satu-satunya. Sebelum ibu-ibu Kowal di sini sumpah setia kepada apa? Kepada negara, kepada institusi, kepada lembaga, kita sumpah setia yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya. Nah itu kemudian apa? Dilatih.
Dilatih itu 30 hari. Dilatih 29 hari Ramadan. Bagaimana ibadahnya, bagaimana puasanya, bagaimana qiyamul lailnya, bagaimana sedekahnya, bagaimana silaturahimnya. Itu semua adalah pelatihan. Maka itu indikator ibadah Ramadan yang sukses itu bukan meledak-ledak ketika saat pertama-tama. Nah, masih ingat dulu pertama Ramadan? Masih ingat? Wah, ibadahnya impulsif. Waduh, bukan cuma makan doang buka puasa impuls. Apa aja dimakan, semua dikumpulin, ya kan? Apa, lihat YouTube kuliner, wah dibeli, yang kesono kita datang. Yang kesono kita datang. Masya Allah. Tapi juga ibadah kadang-kadang ada sifat impulsif juga, ya kan? Malam pertama sampai ketiga penuh tadi kata Pak Panglima, ya kan? Kemudian apa? Lalu turun. Nah ini mengalami burnout, kelelahan spiritual. Lalu kemudian udah menjelang akhir, udah mau 10 hari mau lebaran, mau 7 hari mau lebaran, baru panik. Paniknya apa? Bukan panik karena pengen ibadah lagi. Panik udah mikirin THR. Panik udah mikirin mudik. Nah ini kadang membuat kita tidak konsisten. Maka yang baik adalah kita harus meraih small wins. Kemenangan-kemenangan kecil. Ya, ini nilai yang harus kita jaga setelah Idul Fitri, setelah bulan Ramadan. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan baik kita selama Ramadan lalu hilang. Kita pertahankan. Bagaimana cara pertahankannya? Kita buat versi Ramadan mini setelah Ramadan. Gimana caranya? Yang biasanya baca Quran 1 juz 1 hari, ada di sini. Woi, tunjuk tangan. Enggak apa-apa, bukan ria ini, bukan ria, bukan. Bukan sombong, bukan. Sombong amat lu katanya. Hah? Tunjuk tangan aja, ini buat memotivasi yang lain. Insya Allah. Biasanya 1 juz 1 hari Ramadan, nanti dibikin versi ringannya supaya istiqomah 11 bulan, 1 hari cukup 1 halaman. Insya Allah. Yang biasanya tarawehnya 11 rakaat, ada lagi yang 23 rakaat. Nanti setelah Ramadan apa yang bisa kita pertahankan? Minimal tahajudnya 2 rakaat, witirnya 1 rakaat. Insya. Siap begitu? Siap begitu? Kenapa Pak Ustadz jaga hati? Iya, justru ujian pertama orang setelah Ramadan itu adalah pada saat hari 1 Syawal. Jangan sampai ngegas. Ya, udah nahan-nahan diri 30 hari, ya kan? Enggak ngomongin orang. Ini hari pertama Idul Fitri langsung ngegas. Gaspol katanya kan begitu. Mau dirapel dia. Oh itu kan gak boleh ngomongin orang bulan puasa kata Pak Ustadz. Iya, habis Ramadan juga tetap gak boleh ngomongin orang. Jangan merasa dirapel, kayak gaji aja dirapel. Bukan. Ya, nanti silaturahmi Idul Fitri kumpul-kumpul, ya. Hati-hati. Ujian yang pertama apa? Nah, muncullah di situ apa? Kebersamaan. Kebersamaan, banyak ngobrol, banyak nanya ini itu. Nah, kalau kita tidak rem, kalau kita tidak jaga hati kita, pertanyaan-pertanyaan kita, obrolan kita justru bisa menyinggung orang lain. Pemirsa, tetaplah bersama Harmoni Indonesia. Insya Allah kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Garuda TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali lagi bersama dalam program Harmoni Indonesia Spesial Ramadan. Dalam segmen ini kita akan berdialog santai namun penuh dengan makna. Masih dengan tema Idul Fitri Modal Indonesia Emas. Insya Allah bersama para guru kita, Al-Ustadz Ahmad Ridwan Hafizahullah dan juga Al-Ustadz Dr. Fahmi Salim Hafizahullah Ta'ala. Nah sekarang kita saatnya sesi tanya jawab, tapi ibu-ibu tahan dulu yang ingin bertanya. Saatnya saya dulu untuk bertanya kepada para guru-guru kita. Pertama untuk Ustadz Ahmad Ridwan, Ustadz. Siap, Bang Jadi. Bismillah. Pertanyaan pertama, setelah Idul Fitri semangat ibadah biasanya turun Ustadz. Tips sederhana apa agar tetap istiqomah alias konsisten? Iya, Pasca Idul Fitri. Masya Allah.
Langsung nih sekarang. Padahal Ustaz, silakan. Baik, izin guru menjawab bahwa apa yang dikatakan dengan kemenangan-kemenangan kecil yang harus dirawat dan dijaga itu adalah modal dasar untuk konsistensi tadi atau keistiqomahan. Karena seorang itu suka mengerjakan yang berat terus akhirnya setelah itu pensiun, itu tidak disukai ketimbang dengan orang yang mengerjakan kecil-kecil tapi terus dia rawat dan dia jaga. Ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya amalan itu yang paling dawam, konsisten walaupun dia kerjakan sedikit. Bu, besok tahajud lagi enggak? Kalau tahajud saya ingetin, kayaknya udah enggak deh Jeng. Kenapa? Kakiku udah bengkak, berarti udah ikut Rasul kan. Sholat tahajud Rasul sampai bengkak, enggak gitu ya. 2 rakaat tapi dilakukan ajak terus itu lebih baik. Daripada semalam suntuk kaki bengkak besok taubat. Enggak lagi deh gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi yang sedikit tapi continue ya. Makanya kenapa di dalam bulan Syawal buat yang masih mau merasakan Ramadan itu tenang. Jangan dulu kecewa, masih ada 6 hari puasa di bulan Syawal. Iya, untuk menjaga agar semangat itu, maksudnya berhentinya tidak langsung dek gitu. Terus kita dijaga. Nanti Syawal sudah masuk lagi Dzulqa'dah, bulan-bulan haram yang harus kita muliakan. Masuk Zulhijjah, ada puasa lagi namanya Arafah. Masuk lagi bulan Muharram, ada lagi Asyura. Jadi terus dijaga, ya kan? Nah, yang sedikit aja dulu, tapi terus konsisten itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah langsung berat. Betul. Jadi gitu. Pelan-pelan ya. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz. Nah sekarang pertanyaan buat Ustadz Fahmi Salim, Ustadz mohon izin. Kira-kira dalam kehidupan sekarang yang serba cepat Ustadz, bagaimana menjaga silaturahmi atau berukhuwah kita ini tetap bermakna dalam kehidupan kita sehari-hari? Gimana tetap solid gitu Ustadz? Luar biasa. Salah satu ciri orang yang ahli sorga adalah yang gemar menjaga dan menjalin hubungan silaturahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Itu di surat Ar-Ra'd. Orang-orang yang senantiasa menjaga hubungan tali silaturahimnya. Silaturahim itu dari kata apa sih? Satu silah. Silah itu artinya hubungan. Ya, bukan silat. Ya, kalau silat lain lagi. Silat asli sama silat lidah beda. Nah, itu ada 2 tuh. Ada silat Betawi, ada silat lidah. Ya kan? Nah, ini silah. Silah itulah dari kata solat. Solat itu artinya apa? Hubungan vertikal kita dengan Allah. Maka itu bagi yang nggak sempet nih. Sekarang kan serba cepat katanya. Katanya pertanyaannya serba cepat. Oh, sekarang bisa ganti pakai WA. Sekarang bisa ganti pakai video call. Sekarang bisa ganti misalnya tugas lagi di mana pakai Zoom atau apalah macam. Oke, kalau dia sedang tugas, negara memberikan tugas, sedang di luar kota, di luar negeri, tidak mungkin dia kembali ke kampung halaman, itu enggak masalah. Ini bisa diganti dengan teknologi canggih. Tapi kalau kita masih ada fisik kita di Indonesia, hanya berbeda kota, hanya berbeda pulau, usahakan datang langsung menemui orang tua kita. Insya Allah. Jangan karena alasan, oh udah maju, udah canggih, udah gak perlu lagi ketemu sama orang tua. Masya Allah, orang tua pengen lihat anak-anaknya yang sukses. Udah pakai seragam, ada fotonya, cuma lihat dari jauh doang. Dia kan pengen lihat datang langsung, ya. Ini anak saya, ini juga. Menantu saya pakai seragam. Boleh juga pakai seragam sono pakai. Kan buat foto doang, buat lebaran, ya kan? Nggak apa-apa. Insya Allah. Nah, yang kedua bagaimana menjaga silaturahim itu? Tadi saya sudah singgung sedikit, yaitu dengan apa? Jangan kita menyinggung perasaan orang pada hari Idul Fitri. Contoh yang paling banyak dilakukan oleh orang. Orang kalau kumpul, ibarat kata orang Betawi pada ngumpul,
Ya, mangan ora mangan, sing penting ngumpul kan begitu. Tapi kadang-kadang sering-sering kumpul begini, kadang-kadang keluar celotehan-celotehan, ya, omongan-omongan yang bisa menyakiti. Pertanyaan sederhana, udah nikah belum? Udah punya anak belum? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi si fulan yang kita tanya itu tidak menyenangkan. Hati-hati, jaga lisan kita. Enggak semua orang suka ditanya begitu. Ya, kalau memang ada saudara kita yang belum dikaruniakan rizki anak oleh Allah, sudah menikah bertahun-tahun, ya kita lebih baik berdoa, mendoakan. Jangan terus menyudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada ponakan kita tanya, lu udah kerja, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Ya itu aja pertanyaannya tiap tahun lebaran. Nah ini bisa jadi apa? Nanti menyebabkan renggang. Nanti anak ini gak mau lagi ketemu sama kita. Ini keluarga ini iparnya, nanti ipar nanya ke iparnya gitu kan. Masalah ini, masalah itu, nanti bisa tersinggung. Nah jangan, hati-hati. Justru di Idul Fitri ini adalah ujian pertama kita pasca Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa ibu-ibu. Puas dengan jawaban dari Ustadz? Nah, nanti ya sesi pertanyaannya setelah ini. Insya Allah kita ada pertanyaan berikutnya Ustadz, mohon izin. Tentang bagaimana perubahan baik setelah Ramadan benar-benar terasa kita bisa lihat dalam akhlak kita sehari-hari ini Ustadz. Gimana ciri melihatnya itu Ustaz? Tafadhol Ustaz. Siapa nih? Ustaz. Baru nanti guru kita berikutnya. Masya Allah. Baik. Izin bahwa Ramadan ini kan membentuk pribadi-pribadi yang muhsin, yang ihsan, yang baik. Kalau Rasulullah mengatakan bahwa ihsan itu kau beribadah kepada Allah seolah melihatnya. Kan gitu ya? Namun jika kau tidak bisa melihatnya, maka pastikan Allah melihatmu. Nah, saya mengartikan ihsan itu 3 hal. Yang pertama adalah sidqun niyah. Niatnya harus jujur, benar, tulus. Ya kan? Idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Kalau benar niatnya, jalannya akan lurus. Gitu ya. Kalau benar-benar kita pengen jadi pribadi yang muttaqin pasca Ramadan, niatnya benar dulu. Minta sama Allah, ya Allah, saya ingin menjadi lebih baik. Bukan dari si fulan, si fulana, bukan. Tapi dari diri saya di masa lalu. Itu kan? Soal kalau saya harus mau lebih baik dari Dr. Fahmi Salim. Kita nggak tahu amalan rahasia beliau apa, ya kan? Tapi kalau lebih baik dari diri kita, insya Allah kita bisa tahu nih. Sholatnya yang masih males-malesan, gitu kan? Ntar sholat, ntar enggak, banyakan enggaknya daripada sholatnya. Ini harus lebih baik. Sidqun niyah, niat yang benar. Yang kedua, jaudatul ada. Pada saat pengeksekusian, pelaksanaannya harus sungguh-sungguh benar-benar. Ini Ramadan ini makanya jangan cuma sekedar nahan lapar, nahan haus misalkan. Benar-benar kita jaga. Agar apa? Seperti membentuk pribadi yang siap. Yang akan hadir dengan newborn, kelahiran baru lagi. Kan kayaumin waladathu ummu, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya nanti, kan gitu ya. Maka sungguh-sungguh Ramadannya. Nah, yang ketiga baru yang disebut dengan husnul khitam, finishing touch-nya yang terbaik. Jadi kalau Ramadan ini awalnya rame, tengahnya surut, belakangnya habis, ya jangan begitu. Ya kan gitu. Husnul khitam itu apa? Justru kata Imam Ibnul Jauzi, innal khuyul idza dharafat nihayatal midmar ya badalat qisara juhdiha. Kuda pacu kalau sudah mau dekat garis finish kira-kira melambat atau makin cepat? Enggak ada yang bilang gini, sok atau bangga duluan. Enggak ada, kuda pacu malah terus ya kan gitu. Fala takunil khuyul aftan mink. Kata beliau, jangan sampai kuda pacu lebih cerdas dari kita. Ilam tuhsinil istiqbal. Kalau dalam penyambutan kedatangan Ramadan kau tidak cukup baik, maka apa? Maka la'allaka tuhsinul wada. Mudah-mudahan saat melepas Ramadan kita jadi pribadi yang serius melepasnya dengan baik. Gitu ya. Jadi itu modal kita insyaallah ihsan. Mudah-mudahan itu menjadi pribadi dan predikat kita insyaallah. Amin. Masya Allah, barakallahu fiik. Pemirsa Garuda TV Harmoni Indonesia Spesial Ramadan, kita masuk kembali ke sesi tanya jawab.
kami memberikan kesempatan kepada para jamaah yang ada di Masjid At-Taqwa Mako Marinir Kuitang akan menyampaikan pertanyaannya masing-masing. Silahkan bagi jamaah yang ingin bertanya, tunjuk tangan, sebutkan nama dan juga instansinya. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Marsi, penata 3C dari Rumah Sakit Marinir Cilandak. Ingin bertanya kepada Ustadz Fahmi Salim. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita menjaga agar nilai-nilai persaudaraan itu bukan hanya saat lebaran saja? Pencerahan mohon izin. Terima kasih. Menjaga persaudaraan memang bukan hanya ketika Idul Fitri. Dia harus terus dilakukan ya kapanpun dan dimanapun. Dan Nabi SAW ya bersabda, siapa orang yang ingin, siapa yang mau panjang umur? Ada yang mau panjang umur? Mau dimurahkan rezekinya? Syaratnya kata Nabi, falyasil rohimah. Ya, bukan rohimah nama orang, bukan. Ya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Itu bikin orang murah rezeki, bikin orang panjang umur, dan itu memang terbukti secara medis. Orang kalau sering ketemu orang yang selama ini dicintai, dirindukan ya, atau saudara dan lain sebagainya, bukan ketemu mantan, bukan. Oh, pas saya bilang dirindukan, dicintai, nanti dia, wah kalau gitu boleh dong silaturahim sama mantan. Jangan, ntar masalah ente sama suaminya, betul? Iya. Nah, keluarga jauh, keluarga dekat, ya kan? Saudara jauh, saudara dekat itu kalau kita silaturahim itu apa? Menimbulkan apa? Semangat baru. Ada endorfin muncul. Orang tua kalau lihat anaknya sukses dari jauh, orang tua lagi sakit, orang tua lagi susah, tiba-tiba anaknya pulang menjenguk anaknya, itu orang tua tuh bangkit semangat. Insya Allah. Saudara yang di kampung lain kesusahan, kita datang, kita beri bantuan, masya Allah, itu akan membuat hati kita sehat. Ya, ruh kita jadi sehat. Kenapa? Karena asbab kita rajin bersilaturahim. Silaturahim dengan guru, silaturahim dengan teman, silaturahim dengan senior, ya. Tetap harus kita, walau dengan atasan, walaupun dia bukan lagi atasan kita, tetap kita silaturahim. Ya, itulah maka silaturahim ini adalah salah satu pilar penyebab orang itu masuk surga. Insya walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Nah, kemudian di ujung ayatnya itu apa? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Siapa di sini yang hadir di sini pernah disambut pakai karpet merah? Pernah? Wah, ini karpet merah kita injak bukan disambut. Kalau masuk rumah Allah emang semuanya karpet merah. Alhamdulillah. Coba kalau kita bukan pangkatnya jenderal, mana ada karpet merah kita datang masuk kantor ada? Enggak ada, yang ada fingerprint. Kan begitu. Nah, yang ada langsung numpuk kerjaan, ya kan? Tapi ini yang nyambut spesial, tempatnya spesial. Siapa yang nyambut? Orang-orang yang rajin silaturahim dengan keluarganya, malaikat akan berbaris menyambut kedatangan kita, ya, memberikan karpet merah buat kita untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah. Maka itu tanamkan nilai silaturahim. Orang tua saya dulu, ya alhamdulillah, suka ngajarin. Ya, silaturahim itu bukan dengan omongan, bukan dengan nyuruh-nyuruh, tapi dia yang nyontoin. Ya, silaturahim ke guru sebelum puasa semua dikasih dikasih bukan bekal, besek.
ya dikasih berkat. Wah, dibeliin apa namanya sate ayam, ya, ame lontongnya. Ah, itu dibekelin datang ke rumah satu-satu gurunya itu. Alhamdulillah. Sebelum lebaran begitu juga, dikasih juga begitu satu-satu. Sama saudara juga begitu. Tiap hari nganter apa? Kita nganter kolak, kita nganter apa namanya? Lauk buat saudara kita, itu bentuk silaturahim. Anaknya mau pergi berangkat ke Mesir, mau belajar kemana, orang tua itu ngajarin apa? Datang silaturahim ke rumah orang-orang lain. Alhamdulillah. Makanya awet muda orang rajin silaturahim itu. Dan insya Allah dia juga murah rezeki. Minimal kalau akhir bulan lagi bokek bisa minjem 100 dulu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, mumtaz ibu-ibu ya. Luar biasa sekali tadi penyampaiannya. Baik, selanjutnya mungkin pertanyaan, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya dengan Serdana Kia Salsabila, Koal Korps Marinir. Mohon izin Ustadz, kepada Ustadz Ahmad Ridwan, kami izin bertanya. Pesan Ustadz agar perubahan baik setelah Ramadan yang benar-benar terasa untuk akhlak dan kehidupan kita apa saja mungkin, mohon arahan. Terima kasih. Tadi Nakia Salsabila ya Kak ya? Kayak nama anak pertama saya, Safana Salsabila, Masya Allah ya. Qadarullah wa masya'afal. Baik, apa sih sebenarnya yang bisa harus kita jaga agar akhlak kita tetap baik? Kan di Ramadan ini dilatih tertib, dilatih taat, disiplin. Itu akhlak mulia semua tuh. Dilatih sabar. Ada enggak yang ini puasa, apa mata saya yang salah lihat? Apa ini baterainya sudah mulai melambat? Kok jam lama banget menuju jam 6 sore? Kan gitu. Akhirnya dia beli jam, ganti jam. Ganti baterai. Enggak, sabar kan? Enggak pernah kita bilang sama Allah, ya Rabb saya sudah puasa 13 jam 58 menit. Masa 2 menit aja enggak ada dispensasi sih, saya boleh buka duluan? Boleh enggak gitu? Enggak bisa. Kalau kata Allah jam 6 malam baru kita buka. Enggak ada cerita 2 menit doang ya Rob, enggak, disiplin namanya. Di situ ada kesabaran, ada sabar. Berbalut sabar. Kata para ulama, as-sabru lil iman karra'si lil badan. Sabar bagi keimanan, laksana kepala bagi badan. Saya mau tanya, ada orang Medan enggak di sini? Ada? Enggak ada. Baik, saya cuma pengen tanya dari mana asalnya. Gini, pernah lihat enggak orang lahir tanpa tangan? Hidup enggak? Hidup. Ada pernah bayi terlahir tanpa kaki, hidup enggak? Hidup. Tapi pernah lihat enggak orang lahir tanpa kepala? Enggak bisa. Nah itulah makanya nilai-nilai ini kita bawa after Ramadan, setelah Ramadan untuk apa? Menunjukkan bahwa kita adalah alumni-alumni yang benar-benar layak diwisuda, mendapatkan predikat dan titel ketakwaan. Jadi gitu. Jadi sekarang nih kita sudah berlatih sabar. Kata Rasulullah, wa in khasamahu ahad, dalam riwayat wa in qatalahu ahad falyakul inni mru'un shaim. Kalau ada yang ngajak ribut bilangnya apa? Katakan saya sedang titik, udah enggak ada koma. Jangan bilang gini, saya lagi puasa kalau berani habis maghrib. Jangan gitu. Itu eta mah sarua keneh, itu mah sama aja ya kan? Jadi seperti itu kita melatih disiplin diri. Wallahu a'lam bishawab, sehingga menjadi akhlak yang mulia selepas Ramadan. Ya, Masya Allah. Bagaimana Ibu? Sudah puas? Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaan berikutnya nih. Yang ketiga, silahkan Ibu memperkenalkan dan juga kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenalkan, nama saya Sri Nur Hayati, saya dari Satuan Pasmar 1. Mohon izin kami bertanya kepada Ustadz Fahmi Salim. Sikap apa yang paling dibutuhkan bangsa agar menuju Indonesia emas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Hayati. Jadi Indonesia Emas 2045 ini
adalah harapan kita semua. Cita-cita bangsa, menandakan usia Republik ini sudah masuk 1 abad. Orang kalau masuk 1 abad, 100 tahun, itu kelihatannya tua. Betul? Mungkin juga udah gak ada umurnya. Ya, apa aja semuanya dibantu. Mau makan, disuapin. Mau mandi, dimandiin. Mau cebok, dicebokin. Betul? Nah, susah ngapa-ngapain. Tapi kalau namanya suatu bangsa, 100 tahun itu berarti dia adalah usia kematangan dan menuju apa? Regenerasi. Generasi angkatan 45 diganti dengan generasi angkatan 65. Generasi angkatan 65 diganti lagi sama generasi 90. Generasi 90 diganti sama 2000. Generasi 2000 di sini tahun berapa sini angkatan ini? Hah? Ini angkatan berapa nih? 2000 apa nih? Milenial apa kolonial ini? Sebagian kolonial, sebagian milenial. Masya Allah. Itu sunnatullah pergantian generasi. Ya. Manusia jasadnya, fisiknya, usia biologisnya itu bisa habis. Tapi sebuah bangsa itu usianya itu bergantung kepada kualitas-kualitas manusianya. Makanya ada pepatah Arab mengatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu fasadat akhlaquhum zahabu. Tegak bangsa itu karena akhlak, karena karakter. Kalau karakternya runtuh, maka bangsa itu juga akan runtuh. Makanya dalam Al-Quran ada sejarah, kisah umat-umat terdahulu. Bagaimana yang bangkit, bagaimana yang hancur dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu semua terkait dengan karakter manusianya. Maka kita berharap dan kita terus mendidik anak-anak kita, generasi penerus kita agar memiliki karakter-karakter mulia. Bagaimana mendapatkan karakter akhlak yang mulia? Kita bersumber mengacu kepada agama, yaitu dalam kita Islam ini adalah Al-Quranul Karim dan contoh tauladan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adil, amanah, jujur, integritas, disiplin. Inilah 5 karakter utama. Bangsa ini akan apa? Tegak. Pemimpin boleh berganti, rezim boleh berganti, tapi nanti akan terus tumbuh tunas-tunas baru. Dan kita tidak ingin melihat Indonesia hancur karena tunas yang baru tumbuh ini akhlaknya tidak ada. Nauzubillah min zalik. Wallahu a'lam bishawab. Mantap, luar biasa Ustadz tadi jawabannya ya. Ibu bagaimana? Cukup Ibu? Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke sesi paling akhir ya. Tentunya kita akan bertemu kembali dengan Ramadan berikutnya yang lebih berkah ya. Mudah-mudahan Ibu-ibu. Allahu Akbar. Jadi terima kasih banyak kepada para guru kita, para Al-Ustadz Fahmi Salim Hafizahullah, para Ustadz Ahmad Ridwan Hafizahullah atas ilmu dan juga nasihatnya. Semoga menjadi amal jariah dan juga ilmu yang disampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 1 jam sudah saya menemani Anda dan saya Jody Salahuddin Akbar selaku host dari Harmoni Indonesia. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa kembali dalam program Harmoni Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu-ibu semuanya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita berdoa menutup majelis kita ini dengan berzikir, dengan beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma
وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم